Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan terberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini melalui firman Tuhan secara broadcast Gereja HKBP Jalan Lurah, Senin tanggal 20 Juli tahun 2020. Firman Tuhan tertulis dari Kejadian pasal 28 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam tradisi bangsa Israel yang menekankan bahwa sejak dahulu kala ada sebuah larangan perkawinan dengan bangsa yang di luar orang Israel, terutama bangsa Kanaan. Tetapi kepergian Yakub juga kita bisa melihat dalam pasal ini dapat dihubungkan dengan cara penipuannya, yaitu untuk mengambil hak kesulungan Esau, sehingga timbul ketakutan terhadap Esau kakaknya, bahwasanya Esau menaruh dendam dan akan memberikan pelajaran kepada adiknya Yakub. Saudara-saudara, memang dalam pasal ini Ishak tidak membiarkan Yakub pergi tanpa berkat. Yakub harus mencari istri di antara kerabatnya, namun yang harus paling dia perhatikan adalah mengambil bagian dalam warisan yang dijanjikan kepada Abraham. Ishak bernubuat bahwa jika putranya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, semua berkat yang dijanjikan Allah melalui Abraham akan menjadi miliknya. Melalui Ishak, Allah memberikan kepada Yakub sebuah perintah, sebuah tantangan, dan sebuah kepastian, serta petunjuk untuk perjalanan tersebut. Orang tua yang tidak dapat mengambil keputusan dengan bijak dapat menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Alkitab tanpa ragu dan malu membeberkan kisah Ishak dan Ribka yang tidak bijaksana membela anak-anak kesayangan mereka masing-masing. Mereka lupa dan tak menyadari akibat perbuatan mereka itu ada sebuah hal yang buruk dalam hubungan kekerabatan antara Esau dan Yakub, yaitu perpecahan yang timbul akibat orang tua yang terlalu pilih kasih terhadap anak-anak mereka. Maka tak heran bila ada rasa dendam yang muncul dari hati seorang Esau kepada adiknya Yakub oleh karena berkat yang diterima oleh Yakub, yaitu berkat hak kesulungan yang dia rampas semula dari Esau dan berhasil menipu ayahnya Ishak dalam firman Tuhan ini. Saudara-saudara, firman Tuhan juga berbicara lagi-lagi Ribka juga membuat kesalahan. Ia juga kembali memisahkan kedua anaknya jauh-jauh agar tidak saling bertemu dengan alasan supaya Yakub mendapatkan seorang istri dari sanak keluarganya. Maka Ribka mengirim Yakub ke rumah Laban disertai berkat Ishak ayahnya. Karena Ribka masih memegang kuat tradisi di kalangan bangsa Israel tentang perkawinan, sebab itu Ribka tidak suka dengan istri-istri Esau, yaitu perempuan Het. Ribka, seorang ibu, menjadi inisiator perpecahan di antara anak-anaknya dengan dasar kasih mereka yang egois dan persoalan mereka sendiri tanpa menyelesaikan persoalan yang sebenarnya terjadi. Di kemudian hari, perpecahan ini berlanjut di antara keturunan Esau dan Yakub, yaitu Israel dan Kanaan. Di pihak lain, Ishak bersikeras memberkati Esau, walau sudah tahu bahwa hal itu tidak sesuai kehendak Allah. Sementara Ribka memakai penipuan untuk memaksakan penggenapan nubuat Tuhan atas Yakub tentang berkat anak sulung. Kepergian Yakub menunjukkan betapa keluarga yang semula tinggal bersama kemudian terpencar karena pertikaian saudara. Ribka sendiri menanggung akibat yang berat dari penipuannya karena setelah Yakub pergi, ia tidak pernah lagi berjumpa dengan Yakub. Ribka meninggal sebelum Yakub kembali pada keluarganya.
Dalam hal itu hingga sekarang masih berlaku dalam kehidupan manusia, bahkan seantero orang Kristen, baik dalam kehidupan keluarga, kerabat, bahkan dalam pergaulan masih membeda-bedakan. Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang bagaimana peranan orang tua yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Karena itu, sebagai orang tua, marilah kita belajar untuk selalu taat pada kehendak Tuhan atas keluarga kita. Dan kita juga harus senantiasa memohon hikmat dari Tuhan supaya kita mampu membimbing anggota keluarga kita untuk senantiasa taat kepadanya. Mungkin banyak di antara kita yang membuat sebuah pemahaman, yaitu ada dasar bergantung pada kekuatan manusia dibandingkan dengan kekuatan Tuhan. Bahkan kita sering menganggap bahwa orang yang memiliki kuasa di atas kita ini perlu ditaati karena mereka menentukan masa depan kita. Sedangkan Allah hanyalah Tuhan yang disembah saat beribadah minggu di gereja. Bahkan kita lebih takut apabila tidak menaati atasan walaupun atasan itu berbuat salah atau tidak bijaksana daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Tetapi bagi kita, saudara-saudara orang yang percaya, kita dituntut untuk taat kepada Allah yang merupakan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita mengaku bahwa setiap ketaatan kita kepada Allah pasti akan memberi arah dan petunjuk untuk kehidupan kita. Ketaatan yang sejati bersumber pada ketaatan kepada Tuhan dan tuntunan Roh-Nya. Ketaatan kepada Allah hanya dimungkinkan jika kita memiliki hubungan personal yang baik dengan Allah, yaitu semakin dalam kualitas persekutuan atau hubungan personal kita dengan Allah, maka kita akan semakin mampu melawan setiap godaan atau percobaan yang datang dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk hidup intim dengan Tuhan dan berjalan sesuai dengan firman-Nya dan taat kepada firman-Nya. Ketaatan itu adalah artinya bagaimana kita percaya dan melakukan kehendak-Nya. Nah, untuk itu saudara-saudaraku, maka dalam melalui firman Tuhan pada saat ini, mari kita berjanji di hadapan Tuhan pada hari ini agar kita semakin taat, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan mari kita sama-sama agar ketaatan kita kepada Tuhan adalah ketaatan yang betul-betul yang menghidupi kasih dan hidup di dalam segala perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Amin. Bapa dalam surga, dalam Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, segala puji, hormat, dan terima kasih kami sampaikan kehadirat-Mu ya Allah kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati hidup kami, Engkau memberikan kesempatan, memberikan kesehatan dan kekuatan, serta melingkupi kami dan menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Ya Allah kami, biarlah segala aktivitas yang kami lakukan pada hari ini menjadi aktivitas dan pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan, untuk memberitakan kabar keselamatan dan memberitakan berkat bagi orang lain. Dan jauhkan kami Tuhan dari segala mara bahaya dalam setiap aktivitas dan segala pekerjaan kami, terlebih dalam masa-masa situasi sulit oleh karena pandemi COVID-19 yang masih merajalela. Kami percaya Tuhan akan melingkupi dan menjaga kami sehingga kami dijauhkan dari segala yang tidak baik dalam hidup ini. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami dan kegiatan kami hari ini dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memberkati engkau. Amin.